Ramadan di Benz Radio, berkahnya seabrek-abrek. Benz Radio 106,2 FM, betul punya gaya selera siapa aja. Halo hai Abang None, masih barengan sama gua Indra Ens di Daily Drive Show. Dan sore hari ini spesial ngabuburit di Benz Radio barengan sama, kita kenalan dulu, ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah loh aku kesini. Pernah. Tapi nggak tahu yang jaga Karsa pas ini ya. Sini berarti. Sini ya. Sini. Tahun 97? 97, kebetulan aku baru 3 tahun Teteh. Masih ini. Ngasih unyu-unyu. By the way, kita kedatangan tamu spesial hari ini di Ngabuburit bareng Benz. Ada Teteh Natasha Pramudita. Betul. Betul ya. Ini suatu kehormatan bisa talk show bareng Teteh Natasha. Aku yang merasa terhormat banget. Waktu itu pernah kesini berarti kamu masih 3 tahun. Masih 3 tahun. Masih 3 tahun dan kayaknya masih belum kepikiran untuk jadi penyiar tuh. Masya Allah. Benar. By the way, Teteh Tasya, coba dong, boleh nggak sih ceritain ke Abang None awal berkarir di musik tuh gimana? Mungkin bisa jadi inspirasi ya buat Abang None di rumah nih. Karena kan bisa bertahan sampai sejauh Sekarang, ini. iya. Betul. Jadi pertama dulu sih waktu awal nyanyi tuh waktu zaman Bu Menar. Apa tuh dulu yang di TV tuh apa laguku tuh apa tuh ya? Ya jadi udah nyanyi tuh, udah diajak nyanyi itu cuma baru ada TVRI doang. Ya, baru ada di TVRI Ya, pasti. itu Dan masih hitam putih ya? Masih hitam putih, enggak sih Udah berwarna. Itu tahun berapa hitam putih? Terus udah nyanyi tuh, habis itu nyanyi masih sering nyanyi deh. Pernah diajak Kris Patikawa nyanyi Asia Bagus. Iya, pernah nyanyi itu diajak sampai kompetisinya di Singapura. Wow. Terus sampai sempat ke Jepang juga, tapi di prababak itu gugur. Lagi atit. Lagi sakit. Jadi dipulangkan di Jepang, dibudokan. Iya. Wah, berarti perjalanannya panjang dan nggak gampang Iya, sebenarnya betul. Teh ya. Sampai pernah diajak nyanyi sama apa tuh? Dedi Dores. Iya. Wah. Jadi rocker tuh. Betul. Pernah buat album Bicaralah Kasih. Buat album Bicara Kasih itu Iya. 2000-an ya? No, 94, 95. 94, 95. Kebetulan saya baru 1 tahun kalau 95. Tapi memang era itu era rock ya? Iya, rock banget. Bener ya? Rock, bener ya? Bener banget kamu. Kamu pengetahuan ininya musiknya luas berarti. Karena betul. Balik lagi di rumah dengerinnya Dedi Dores. Iya, Nika Ardila kan. Ya. Sama Niki Astria saat betul, itu. Betul. Ya, era 90-an tuh memang era rocknya. Banyak lady rock ya juga. Betul. Terus sempat tahun 97 diajak Tas Band. Tas Band. TASS Tas Band. Nah, itu sempat memenangkan film musik Festival FMI. Musik Indonesia. Iya tuh, videonya yang menang. Oh iya video dulu klipnya. tuh ada MTV Award gitu-gitu ya. Betul. Nah, itu sempat menang kita video dibuatnya sama Dimas Jaya Diningrat. Dimas Jaya Diningrat. Iya. Tuh judul lagunya Lelah. Kita cuma ada 2 album waktu itu. Sempet tour Indonesia juga gitu ya. Sempat Tas Band tuh. Terus habis itu sibuk jadi pengacara, aku lawyer. Oke. Sekarang jadi lawyer. Jadi lawyer gitu. Terus sibuk jadi pengacara lah, sibuk ini macam-macam lah ya. Betul. Jadi sempet tuh nggak nyanyi-nyanyi. Kemudian ketemu Pak Ian, saya lawyernya Bumerang. Oke, Bumerang sama Bondan Prakoso. Ya. Bondan Prakoso. Tahu. Si lumba-lumba. Ya, kalau Bumerang tuh lagunya Pelangi. Betul, Pelangi juga. Nah, waktu itu terus pas datang aku jadi pengacara, Pak Ian bilang gini, kok kamu nggak nyanyi sih gitu? Kok kamu jadi pengacara aja sih, ngapain kok nggak nyanyi? Aduh, nggak tahu lah, pokoknya saya lagi sibuk jadi pengacara nih. Lah, saya juga kuasa hukumnya Reza Artamevia selama 18 tahun. Selama 18 tahun tuh.
Jadi Bumerang, Bondan Prakoso, Reza Artamevia, aku klienku semua itu. Betul. Kemudian di ini lagi, udahlah kamu nyanyi aja. Saya pengen seneng dengar suara kamu, kata Pak Yan Johana tuh di Sony Musik Indonesia. Kemudian saya buatin deh, kamu mau lagu apa? Katanya mau rock. Enggak, aku nggak ngerok lagi deh. Nggak ngerok lagi. Nggak ngerok. Jadi mau lagu apa kamu? Aku pengen religi, aku bilang gitu. Yeah. Oh religi katanya. Boleh deh, aku buatin mini album kamu, katanya Pak Yan. Akhirnya dibuatinlah mini album. Produsernya adalah Tohpati. Oh, produsernya Tohpati. Tohpati. Duetnya sama Fadli Padi. Sama Fadli. Judulnya Peristiwa Subuh. Oh, Peristiwa Subuh. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi. Kamu udah lahir? Udah. Tapi belum sempat dengar. Iya, itu. Terus sebenarnya itu lagu dari Raihan. Raihan tuh musisi dari religi Malaysia, negeri jiran. Gitu. Kemudian juga sempat nyanyi juga sama Mustafa Debu. Ya, kalau Mustafa tahu Debu. Ya, Mustafa Debu. Jadi macam-macam tuh sama Debu sama ini juga dibuatin lah. Ini mini album 6 lagu. Nah, lama-lama keterusan tuh nyanyi religi. Jadi buat religi terus tuh. Sempet juga buat sama live recording sama Dani Jamrud sama Mas Indro Harjodikoro, basis sama gitarisnya Jamrud Irwan Jamrud. Wah, itu legend semua tuh. Iya, legend. Jadi religi, rock. Ya, kalau Mas Tohpati kan ada unsur jazz-jazznya juga. Sekarang dangdut. Enggak juga sih pop. Semua dicobain. Apa aja deh. Musik kan universal. Betul. Jadi apa aja. Sekarang kita juga banyak kalau misalkan kita lihat anak-anak Gen Z sekarang kan ada namanya hipdut. Betul, hipdut, bener. Yang lagi ramai itu ada Tensi sama Aukila. Aukila tuh gimana? Yang lagu yang lagi ramai, aduh lupa lagi. Iya, Garam dan Madu. Oh iya, Garam dan Madu. Garam Madu tuh kan lagi ramai tuh hipdut dan model-modelnya ya macaman Gen Z yang kayak di depan gini. Oh ini ya, Gen Z ini ya, nih magang. Iya, anak-anak magang. Ada juga magang dari Sukabumi. Betul tuh. Ada juga magang dari daerahnya, rumahnya di sini ya. Dekat. Nah, gimana cara Teteh Natasha menjaga vibes religi ya di tengah lingkungan industri musik yang perputarannya sangat cepat dan kadang melelahkan? Ya, jadi kita kalau buat lagu atau nyanyikan lagu nggak usah mikirin gimana nih hasilnya, gimana nih, enggak, kita karya aja, berkarya aja, mengaktualisasikan diri. Benar. Kalau soal hasil itu nomor belakangan. Mengikuti ya itu. Ngikutin gitu ya. Kalau ternyata alhamdulillah banyak orang ya, waktu saya nyanyi Peristiwa Subuh sudah ada 9 orang yang mendengarkan lagu Peristiwa Subuh yang saya nyanyikan bersama Fadli pindah jadi Islam. Mu'alaf. Salah satunya adalah John Paul Ivan. Oh iya? Iya. Wow. Jadi pindah karena dengar lagu Peristiwa Subuh itu. Karena terngiang-ngiang dengan liriknya dari Peristiwa Subuh. Mungkin ya, jadi mungkin merinding gitu ya untuk ininya, vibe-nya gitu. Iya, gitu. Nah, kan yang kita tahu juga selain memang sebagai penyanyi ya, Teteh Natasha ini sering juga kan nulis lirik. Betul. Nah, mau tanya dong, kalau misalkan Teteh Natasha atau Teteh Tasya sedang menulis biasanya terinspirasi dari mana kata-katanya? Jadi nggak pernah dipikirin, oh aku harus nulis lirik, aku harus gini, nggak ada. Oh, jadi mengalir jalan aja gitu. Let it flow. Let it flow, asik. Nggak ada, let it go. Let it go. Nggak ada lagi letting go. Frozen. Iya. Berarti emang dibikinnya kayak ngalir aja gitu ya? Iya, jadi kalau tiba-tiba waktu itu pernah buat lagu, buat lirik. Wanita Terindah, waktu itu duet sama Irwan Jamrud. Irwan tidak pernah, gitaris Jamrud itu tidak pernah nyanyi, tapi dia nyanyi di Wanita Terindah. Itu juga ngalir gitu aja, aku sambil main piano, aku gak bisa main piano tapi main dikit-dikit lah gitu, tahu chord lah dikit. Terus buat lirik enak gitu, dan buatnya cuma dalam waktu 15 menit itu 15 menit? 15 menit karena nunggu orang
kita lagi itu mau ada acara Telkom, mau Yeah. ngisi acara Telkom. Terus nunggu mereka datang sholat Jumat. Aku kan cewek Iseng nggak ya? ikut sholat Betul. Jumat dong. Jadi aku pring-pring aja gitu. Buat lagu. Ternyata dimasukin jadi dalam album. 15 menit buat Iya. lirik lagu. Kita Tapi bikin PR matematika aja bisa 3 jam belum selesai. Iya, tapi bisa juga berbulan-bulan karena nggak nyantol. Karena nggak Bisa. nyantol. Tapi ada Bisa. yang berbulan-bulan. Ada yang berbulan-bulan juga ada. Oh, tapi ini ya, biasanya kalau misalkan Teteh Tasya sendiri nih di bulan Ramadan kayak gini, itu kalau misalkan ada kerjaan langsung gaspol atau tahan-tahan karena pengen lebih banyak waktu bareng keluarga, waktu bareng teman-teman gitu. Kalau ya mumpung lagi Ramadan gitu ya, sekalian ngabuburit, sekalian apa ya, diisi waktu dengan menerima job gitu Menerima ya. job. Karena untuk penyanyi religi waktunya adalah di bulan Ramadan ini Betul, gitu ya, betul. gitu. Jadi bisa deh kok, tetap bisa tadarusan, bisa sama keluarga, bisa macam-macam kok. Nerima catering juga bisa sebenarnya. Oh, palu Iya, gada. iya. Kalau kata anak sekarang palu gada. Iya, lo mau gua ada. Iya, betul. Tapi deh, kalau misalkan disuruh pilih antara pengacara dan penyanyi religi, lebih pilih mana? Dua-duanya dong. Kalau misalkan satu aja yang disuruh Nggak pilih. boleh. Nggak Mesti. boleh. Karena ini penyeimbang. Jadi misalnya, ya, pusing-pusing di pengadilan. Betul. Wah, kasus nih segala Nggak macam. selesai. Klien Betul. marah-marah Bener. segala macam dah. Ya, namanya juga orang bertikai, wan Bener. prestasi pasti Bener. nggak ada akurnya gitu ya, Bener. pasti berantem. Diseimbangkan dengan nyanyi. Ai, sedap. Jadi kan yin yang. Jadi Betul. dia seimbang. Balance jadinya. Balance. Widih. Abang tuh nih, gue masih bakal ngobrol sama Teteh Tasya. Makanya jangan kemana-mana, masih banyak juga yang akan gue tanyain. Dan nanti Teteh Tasya juga bakalan perform ya. Betul. Makanya Abang None tetap stay tune di 106,2 FM Benz Radio. Ramadan di Benz Radio, berkahnya seabrek-abrek. Daily Drive Show dan spesial hari ini di Ngabuburit di Benz Radio barengan sama Teteh Tasya. Cek. Iya. Iya. Seperti majalah. udah. Udah nyala deh, udah nyala. Tadi aku mau lanjut nanya nih, ya kan? Mangga. Sekarang lagi ngebahas tentang lagu-lagu yang bernuansa religi. Pernah nggak sih Teteh ngerasa lagu yang Teteh nyanyikan itu jadi doa dan pengingat buat diri sendiri untuk tetap rendah hati atau down to earth nih? Pasti itu. Jadi maksudnya nyanyi itu bukan berarti kita udah lebih baik dari semua. Enggak banget. Itu buat ngajarin, pertama adalah ngajarin diri sendiri dulu. Oke. Baru kalau ternyata orang lain ternyuh dan hijrah dengan Iya. laguku, alhamdulillah. Bener. Tapi pertama adalah hijrahlah diri sendiri dong. Bener. Gitu. Jadi pengingat aku, bukan berarti aku nyanyi religi aku udah lebih baik daripada yang lain, enggak. Bener banget. Bener itu bener. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita mau melakukan sesuatu atau mau mengingatkan seseorang, mungkin lihatlah diri kita sendiri Betul, dulu. Waduh, tapi gimana nih cara Teteh membagi waktu antara jadwal manggung, rekaman dengan waktu bersama keluarga di saat bulan suci Ramadan yang kayak gini, yang padat ya, pasti padat banget nih. Ya, alhamdulillah pinter-pinter aja ngebaginya gitu ya. Kalau anakku juga sibuk sendiri ngambil job, dia arsitek. Oke. Tapi dia lagi belajar fotografi. Oh. Jadi dia kemana-mana motret dan dapat job. Jadi kita janjian nih, hari ini kamu main di mana? Kalau enggak jobnya bareng, dia ikut motret aku. Ikut motret. Jadi hari ini qadarullah dia nggak bisa karena udah ada job motret padel. Motret padel. Ini Motret lagi rame padel. nih. Rame padel. banget, Betul. padel lah apalah. Betul. Iya, Tapi jadi- memang ya seperti itu ya. Ya kita mengikuti juga lah pada akhirnya. Benar. Kita kemajuan teknologi media sosial segala macam, ya kita harus mengimbanginya pada akhirnya. Betul. Lagi padel, lagi tenis. Ya, Wah. ayo wae lah gitu ya. Betul. Asal tidak mengganggu ibadah Asal- kita aja. Nah, itu tuh yang penting tuh. Iya. Dan Teteh ada rencana buat rilis lagu religi lagi nggak sih dalam waktu dekat? Pasti. Selalu ada. Jadi menurut Teteh,
lagu religi tidak hanya dikeluarkan bulan Ramadan. Iya, nggak harus bisa bulan didengarkan Ramadan. kapan saja. Benar. Jadi kenapa harus dengerin lagu religi bulan Ramadan? Betul. Kapan aja kita bisa ngingetin diri kita setiap saat. Benar. Jadi nggak cuma saat bulan Ramadan aja kalian dengerin lagu religi, enggak. Nah, terus Sebenarnya, nangis-nangis iya. gitu ya, nggak usah. Jadi kapan aja. Kapan aja. Ya. Kalau bisa misalkan ya setelah habis sholat gitu Iya, kan juga gitu bisa. kan, betul. Nah, pernah nggak sih Teh ada pengalaman lucu atau menantang pas lagi manggung tiba-tiba waktu berbuka puasa tiba? Sama nih ya. Apa yang Teteh lakukan pas di atas panggung? Misalkan lagi manggung tiba-tiba azan. Langsung berhenti. Langsung berhenti. Berhenti dong. Sedap. Iya dong, kayak misalkan gini, aku kalau ditanya sama banyak ya orang ngajak aku nyanyi sebelum berbuka. Betul. Tapi aku selalu bilang sama IO-nya, panitianya, pas sebelum maghrib harap stop dulu. Benar. Izinkan kita sholat berbuka dan sholat dulu. Benar. Jika pingin kita tetap menghibur, lebih baik tidak usah undang saya, undang yang lain. Jadi akhirat diutamain dulu ya Tante. Iya dong. Bener banget. Dunia ngikutin. Dunia ngikutin. Kalau akhirat udah jalan, duniawi pasti ngikutin. Pasti, Sedap. Wah ini serem nih. Ini kata-katanya harus diinget nih. Jadi akhirat dulu harus dicatat nih. Iya Black, dong. akhirat black, jangan duniawi black. Ya, akhirat kita berbuat banyak baik buat akhirat, insya Allah dunia ngikutin. Amin. Dan kalau misalkan Teteh Natasha dikasih kesempatan bikin satu lagu religi, ya, pesan utama apa yang pengen Teteh sampaikan kepada pendengar? Hijrahlah kita selalu dalam kehidupan kita. Hijrahlah kita selalu. Jadi kita tuh hijrah tuh bukan berarti kita udah baik kita nggak hijrah lagi, enggak. Dan bukan berarti hijrah tuh orang yang jelek terus harus hijrah. Semua hijrah yang belum bagus menjadi lebih bagus, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Jadi jangan pernah puas untuk berbuat baik dan untuk berhijrah di jalan Allah. Bener tuh, dengerin. Tadi jangan pernah lelah berbuat baik kepada siapapun. Betul. Ya. Walaupun akhir endingnya orang itu tidak berbuat baik sama kita ya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Kita tetap aja berbuat baik. Jangan jangan mengingkari fitrah kita untuk kita sebagai ini. Kadang-kadang kita suka merasa ya, kok gue udah baik-baik, kok lo gitu sama gue gitu ya. Kan gue udah begini. Nah itu dia, jangan. Jadi biarlah kelakuannya orang yang menyakiti itu Allah yang balas gitu. Bukan berarti kita nyumpain ya, tapi jangan menghilangkan kebaikan hati kita juga. Kadang-kadang orang stoplah berbuat baik, jangan. Teruslah berbuat baik, mungkin kita salah memberikan kebaikan kita kepada orang itu. Nah, Teteh, sebelum Teteh perform, aku mau tanya satu lagi. Kalau misalnya nih, di era sekarang, ada nggak satu artis atau satu penyanyi yang pengen banget Teteh duetin untuk nyanyi lagu religi? Wah. Yang belum Teteh dari dulu kepengen tapi belum kesampean gitu. Oh, Teteh dari dulu juga nggak pernah tuh niat aku pengen duet sama itu aku nggak pengen duet sama itu nggak pernah gitu, nggak pernah aku rencanakan hidupku segitu. Hidupku biarlah berjalan apa seperti adanya gitu seperti air yang mengalir. Kayak Teteh pernah duet sama Fadli, nggak pernah terpikir dari dulu, dari kecil Teteh pernah duet sama Fadli. Seorang Fadli Padi gitu ya, nggak pernah duet sama Mustafa Debu, nggak pernah juga gitu ya, sama Irwan Jamrud atau sama siapapun juga nggak pernah terpikirkan. Jadi Teteh nggak pernah berangan-angan ingin berduet sama siapa atau sama siapa gitu, nggak ada. Tapi ya itu sih kayak yang Teteh bilang, memang nggak pernah terpikirkan. Dan aku pun nggak bakal mikir kalau Irwan Jamrud bakalan nyanyi religi. Nyanyi religi gitu kan. Dia. Mana mungkin gitu rambut gondrong gitu kan, pakai anting, kayaknya nggak mungkin banget. Serem gitu kan. Apalagi kita tahu lagu-lagu Jamrud yang kadang lucu tapi sarkas gitu kan. Wah itu mengandung pornografi ya. Iya. Sedangkan aku tidak mungkin menyanyi pornografi. Betul. Dan nggak mungkin itu aku nyanyi karena takut ini ya gitu, menginikan kodrat kita sendiri. Takut gitu kodrat. Iya. Nah terakhir Teh, untuk pesan dan kesan deh untuk Abang None semua yang lagi dengerin kita di Benz Radio. Teteh tuh mau pesan apa sih untuk di bulan suci Ramadan ini, atau apalah pesan Teteh untuk teman-teman Benz Radio yang lagi dengerin kita semua nih?
Semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan Amin. berikutnya dan berikutnya. Amin, Tapi nggak cuma ketemu, tapi semoga kita lebih baik dan lebih lagi. Bener. Gitu. Percuma ketemu tapi kita mendapatkan kemunduran dari iman kita, takwa kita buat apa gitu. Jadi mendingan dinaikkan iman dan takwanya kita selalu. Gitu. Bener banget. Kalau kita sedekahnya cuma hari ini cuma 10.000, ya tahun depan harus lebih lagi dan lebih lagi gitu. Amin. Semakin kita meningkat rezekinya, semakin banyak juga kita harus memberi. Betul banget. Wah, ini banyak banget nih yang bisa diambil dari obrolan dengan Teteh Tasya di sore hari ini. Tapi Abang None, abis ini Teteh bakal perform lagu Lady DJ ya? Boleh. Wede. Teteh ngeluarin single. Salawat Badar. Selawat Badar. Sebenarnya itu berenam. Iya. Cewek-cewek namanya Harusnya. Hasna. Oh, namanya Hasna. Tapi Qadarullah belum bisa datang. Betul. Jadi cowok-cowok yang ngiringin ini, yang bantuin Teteh. Yang bantuin Teteh nanti. Backingin. Jadinya Hasnul. Jadinya Hasna. Iya, namanya Beni Permana Mandala dan Yang Jai. Ada Beni Pramana Mandala sama Yang Jai Nugraha. Nah, beliau main keyboard dan main ini, tapi mereka bisa semuanya. Oh. Yang main keyboard itu adalah keyboardisnya Opik. Oh, alah. Iya. Dan yang main gitar itu gitarisnya Afgan. Gitarisnya Isyana. Wow. Arman Maulana. Vina Panduwinata dan 1000 artis lain. Yang mana yang gitarisnya Tante? Itu yang gondrong. Oh, yang gondrong. Iya. Oh, ini ada Aagan. Oh, salah ya. Oke, Teteh, sambil menunggu Abang None, Teteh Tasya perform setelah yang satu ini, makanya Abang None jangan kemana-mana. Kalau misalkan Abang None mau keseruannya, Abang None juga bisa langsung sebenarnya datang ke studionya Benz Radio, dan ini live on air di panggung utamanya Benz Radio. Dan sambil menunggu, kita dengerin lagu yang satu ini dulu. Check this out. Ramadan di Benz Radio, berkahnya seabrek-abrek. Salamullah ala doha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Ramadan di Benz Radio, berkahnya seabrek-abrek. Ramadan di Benz Radio, berkahnya seabrek-abrek.